Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrizal Damar Saputra dengan NIM 215250877. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas pertemuan 13 etika profesional. Pada presentasi kali ini saya akan mengambil dari kasus kebohongan soal konsumsi bahan bakar Mitsubishi selama 25 tahun. Untuk ringkasan kasusnya, pada tahun 2016, Mitsubishi Motor mengaku melakukan manipulasi data konsumsi bahan bakar pada beberapa model mobil Jepang. Mereka memanipulasi pengujian emisi untuk menampilkan hasil yang lebih baik daripada yang sebenarnya. Praktik ini telah berlangsung sejak tahun 1991. Kesalahan ini mengakibatkan informasi yang tidak akurat kepada konsumen dan regulator, merusak reputasi Mitsubishi dan menurunkan penjualan. Mitsubishi memberikan kompensasi kepada pemilik mobil yang terkena dampak dan memperbaiki proses pengujian untuk memulihkan kepercayaan. Skandal ini menyoroti pentingnya transparansi dan kejujuran dalam industri otomotif global. Kemudian untuk identifikasi pelanggaran etika profesinya, yang pertama ketidakjujuran. Manipulasi data pengujian emisi dan konsumsi bahan bakar merupakan tindakan yang tidak jujur. Mitsubishi sengaja memberikan informasi yang tidak akurat kepada konsumen dan regulator. Mereka mengarah pada kesimpulan yang salah tentang performa yang sebenarnya dari kendaraan mereka. Kemudian ketidaktransparan. Dengan menyembunyikan praktik manipulatif ini dari publik dan regulator, Mitsubishi tidak memenuhi standar transparansi yang diharapkan dalam industri otomotif. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk yang mereka beli. Kemudian, kerugian konsumen. Manipulasi data menyebabkan konsumen membeli kendaraan dengan ekspektasi yang tidak sesuai dengan kinerja sebenarnya. Ini dapat mengakibatkan pengeluaran lebih besar untuk bahan bakar atau dampak negatif lainnya pada penggunaan kendaraan. Kemudian kode etik profesi insinyur yang dilanggar. Yang pertama, ketidakjujuran. Prinsip ini terkait dengan kewajiban insinyur untuk berkomitmen pada kejujuran dan integritas dalam semua aspek pekerjaan mereka. Manipulasi data konsumsi bahan bakar oleh Mitsubishi merupakan contoh jelas dari pelanggaran prinsip ini. Kemudian, ketidakadilan. Prinsip ini menekankan perlunya menghormati dan mempertimbangkan keadilan dalam interaksi profesional. Manipulasi data yang mengarah pada konsumen membayar lebih banyak untuk kendaraan dengan harapan yang tidak sesuai merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip ini. Kemudian kepatuhan terhadap regulasi. Insinyur memiliki tanggung jawab untuk mematuhi semua peraturan hukum dan standar yang berlaku dalam praktik profesional mereka. Manipulasi data untuk memenuhi atau mengelakkan standar emisi atau efisiensi bahan bakar yang ditetapkan oleh regulator merupakan pelanggaran langsung terhadap prinsip ini. Kemudian identifikasi pelanggaran hukum. Yang pertama, pelanggaran UU Perlindungan Konsumen. Dengan memberikan informasi yang tidak akurat tentang konsumsi bahan bakar, Mitsubishi dapat dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jujur dan akurat mengenai produk yang mereka beli. Kemudian penipuan, manipulasi data secara ekstensif untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dan memberikan informasi yang menyesatkan kepada regulator dapat dianggap sebagai penipuan. Hal ini melanggar hukum yang melarang praktik penipuan dalam konteks bisnis dan pemasaran. Kemudian tindakan pencegahan. Yang pertama, implementasi pengawasan dan audit yang ketat. Perusahaan otomotif harus menerapkan sistem pengawasan dan audit yang ketat terhadap proses pengujian dan pelaporan data kendaraan. Hal ini termasuk memastikan bahwa metode pengujian dan pengumpulan data sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh regulator dan tidak dapat dimanipulasi. Kemudian transparansi penuh kepada publik dan regulator. Perusahaan harus memastikan bahwa semua data yang diberikan kepada publik dan regulator adalah jelas, akurat, dan transparan. Informasi harus disajikan dengan cara yang dapat dimengerti oleh konsumen. Kemudian kode etik dan pelatihan etika profesi. Perusahaan harus memiliki kode etik yang kuat dan mengatur perilaku dan tindakan para eksekutif, manajer, dan insinyur yang terlibat dalam proses pengujian dan pelaporan. Pelatihan secara berkala mengenai etika profesi dan dampak dari praktek
Tidak jujur juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika. Kemudian siapa saja yang melakukannya? Tindakan pencegahan ini harus diimplementasikan secara kolaboratif oleh berbagai pihak, termasuk manajemen eksekutif, tim pengujian, dan pengembangan produk. Departemen Hukum dan Kepatuhan serta regulator industri otomotif. Tanggung jawab terakhir dalam menerapkan langkah-langkah ini terletak pada kepemimpinan perusahaan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua praktik bisnis berjalan sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.